Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Beberapa minggu ke depan kita akan menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kita berada saat kita mau datang dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, hadiratnya akan memenuhi hidup kita, memulihkan setiap hati kita, dan akan melawat kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Kita satu hati untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus mengalir setiap hari dalam kehidupan kami, Bapa. Saat ini kami datang dengan kerinduan kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu, kami rindu untuk menaikkan syukur kami, Bapa, karena Engkau, Bapa, benar-benar nyata, penyertaan-Mu nyata atas setiap kami, Bapa. Terima kasih, intinya kami mengucap syukur atas setiap rahmat, setiap kasih, setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Lanjutkan karya kebaikan-Mu dalam setiap kami, Bapa. Kami siap untuk Engkau ubahkan, kami siap untuk Engkau pulihkan mulai pagi ini, Bapa. Terima kasih, Bapa, menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk Engkau, Bapa. Pribadi yang mengenal kami lebih dari siapapun. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu tetap setia sampai akhir hidup kami.
Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama, di mana lewat pujian demi pujian yang sudah dinaikkan. Dan saat yang terpenting untuk kami, saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau lengkapi dan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga setiap firman yang keluar bukan dari mulut hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang berbicara, sehingga boleh memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengar, yang boleh bersama-sama melihat kebesaran Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kami. Tuhan yang sangat baik dan memperbaiki setiap hidup kami yang sedang mengalami dengan segala kesesakan dan kesulitan yang ada, tapi kami diisi dengan firman Tuhan, sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan segala pujian dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin semua baik walaupun kita sudah beberapa minggu ini tidak jumpa dan kali ini kita berjumpa melalui media sosial. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah kali ini kita tidak seperti biasanya di gereja, tetapi saya yakin masing-masing di rumah rindu dan haus untuk ibadah, untuk ketemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengambil sebuah tema setia sampai mati. Kita semua belum mati, tentunya kita wajib dan harus setia. Setuju? Ya, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Di negara Sakura, Jepang, itu ada satu stasiun kereta api yang di depannya ada monumen atau patung anjing. Mau tahu kisahnya? Kisahnya demikian. Ada seekor anjing yang diberi nama Mechiko. Setiap pagi, tuannya pergi bekerja keluar kota. Dan Mechiko ini selalu mengikuti di belakang dari tuannya ini. Dia menunggu di stasiun mulai dari pagi sampai sore hari di mana tuannya harus pulang. Mechiko tetap ada di stasiun itu. Karena memang dia adalah anjing yang setia kepada tuannya. Suatu hari, tidak seperti biasanya, si Mechiko ini harus menunggu tuannya pulang dan baru pulang bersama-sama. Tapi ketika itu tuannya tidak pulang. Mungkin di luar kota itu ketika bekerja sedang sakit atau bagaimana. Kemudian Mechiko menunggu dan menunggu sampai berhari-hari, akhirnya pun si anjing Mechiko ini mati juga di stasiun itu. Nah, oleh karena melihat kesetiaan dari Mechiko si anjing ini, begitu tekun mengikuti tuannya sampai mati di stasiun itu, maka dibuatkan sebuah monumen yang tujuannya adalah mengingatkan kesetiaan seorang manusia, seorang petugas terhadap atasannya. Nah, demikian juga tentunya hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tentunya sifat dari si anjing Mechiko ini harus menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Pasalnya yang ketiga kita akan buka dan kita akan membaca. Masing-masing diharap membuka Alkitabnya. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini, bunyinya demikian. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam hal ini kita melihat bahwa Allah, Bapa kita, begitu mengasihi manusia, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kasihnya itu,
Dia tidak sayang untuk memberikan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal kepada manusia, kepada ibu bapak dan saya. Tuhan Yesus mengetahui dan menyadari bahwa dirinya sudah diserahkan kepada manusia untuk bertanggung jawab demi keselamatan jiwa manusia. Maka tugas yang diemban oleh Tuhan Yesus ini adalah dia mentaati Bapaknya. Dia mentaati Bapaknya karena dia sadar dirinya sudah diserahkan kepada manusia dalam dunia itu. Sehingga ia pun harus setia. Dia harus setia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38 di sana dikatakan demikian. Yohanes 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus sadar bahwa Dia datang ke dalam dunia dalam wujud bayi. Dalam wujud manusia itu bukan mengikuti kehendak diri sendiri. Bukan maunya sendiri, tetapi mengikuti kehendak Bapa, kehendak Allah. Memang secara manusia, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yesus itu berat. Amat berat. Tetapi karena kehendak Bapa, tidak bisa tidak. Dia harus tanggung jawab. Dia harus tunduk pada otoritas yang diberikan oleh Bapa kepada dirinya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat dan seringkali membaca di mana Tuhan Yesus secara manusia di Taman Getsemani, dia tidak kuat. Dia tidak kuat, dia merasa berat karena dia harus menanggung. Dia harus menanggung beban dosa umat manusia itu. Dalam doanya dia pernah mengatakan, Tuhan, Bapak, kalau boleh lepaskan dari penderitaan ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi, tugas ini amat berat untuk ditanggung. Dalam pergumulannya yang amat berat, malaikat datang dan memberikan kekuatan untuk dia. Sampai keringatnya mengalir bagaikan darah. Untuk apa? Untuk menanggung beban. Menanggung tugas yang harus dijalaninya. Sebagai anak Allah yang harus bertanggung jawab di hadapan Bapaknya dan juga demi mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan demikian. Matius pasal 16, ayatnya yang ke-21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus
ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikian, Tuhan Yesus sebelum akhirnya mati di salib, dia sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi tentang dirinya. Bahwa ia akan masuk ke Yerusalem, di sana akan dianiaya, dia menderita di sana, bahkan dia akan mati, dibunuh oleh ahli-ahli Taurat, oleh tua-tua. Sebenarnya, andai kata Yesus bukan pribadi yang setia kepada perintah Bapaknya, dia bisa menghindar. Coba kalau mungkin kita bisa bayangkan, kita akan menuju ke satu tempat, di depan ada banjir. Ya, tentu kita cenderung menghindar. Betul enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau mungkin di depan sedang ada api yang membahayakan jiwa kita. Kita tahu, pasti kita akan menghindar, cari jalan lain. Yesus tahu bahwa nantinya ketika dia masuk Yerusalem, dia akan mati di sana. Maka ketika disampaikannya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, dan Petrus langsung dia tanggap apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia katakan bahwa dijauhkan itu kiranya. Jangan sampai hal itu terjadi menimpa sang guru. Tetapi Yesus langsung bertindak, enyahlah iblis, karena engkau hanya berpikir tentang apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk Yesus menghindar dari tanggung jawab itu. Tapi kembali lagi, bahwa dia adalah pribadi yang setia. Dan kesetiaan itu tidak bisa dihalangi. Kesetiaan itu tidak bisa dihambat. Karena sekali lagi dia tanggung jawab atas perintah Bapaknya. Dan juga tanggung jawab untuk penyelamatan jiwa manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berikutnya kita melihat kesetiaan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita lihat bahwa pergumulan Yesus tidak main-main. Tidak main-main. Karena demi saudara dan demi saya. Ia pun tidak takut mati di atas kayu salib. Dia tidak takut dianiaya demi menyelamatkan kita. Seharusnya kita yang harus mati disalibkan. Yang harus menerima hukuman itu. Tapi dia tanggung. Dia tanggung. Dan ketika puncak dia di atas kayu salib, melihat orang-orang jahat
sebenarnya tidak terlalu sulit untuk Yesus membalas mereka. Tapi justru dia mengatakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan ketika menjelang ajal, dalam ayat ini mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Dan dia menundukkan kepalanya dan matilah dia. Di sini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang ada di pundaknya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan umat manusia berdosa, sudah ditanggungnya. Menanggung beban dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita, ia pun tanggung juga. Penyakit kita juga ditanggung di atas kayu salib. Inilah kesetiaan Yesus yang dia lakukan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan ingin agar kesetiaan itu bukan hanya melulu untuk Tuhan Yesus, tapi kesetiaan itu adalah untuk kita, pengiring-pengiringnya. Bukan saja dalam kondisi baik kita setia, karena keuangan lancar, ekonomi lancar, tidak ada masalah, badan sehat, kita setia. Tetapi bagaimana dengan kondisi situasi yang bertentangan dengan diri kita? Barangkali keuangan kita sedang melorot, ekonomi kita sedang menurun, kondisi kita juga kurang baik. Apakah kita setia? Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu seperti hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di mana virus corona ditakuti oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara, termasuk negara kita. Kondisi ekonomi, kondisi keuangan, sosial budaya, pariwisata, perhotelan mengalami gangguan. Karena tidak beroperasi, karena tidak ada aktivitas, dan mereka-mereka yang kerja harian tidak mendapat gaji, tidak mendapatkan bayaran. Lalu bagaimana keluarga mereka? Bagaimana anak-anak mereka? Ini kondisi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Tempat-tempat ibadah yang biasanya ramai dikunjungi oleh umatnya, ingin menyembah Tuhan, ingin memuji Tuhan, tetapi ini tidak bisa lagi karena takut ketularan virus itu, atau mungkin juga bisa menularkan virus itu kepada orang lain, sehingga membuat kondisi akan berkepanjangan. Itu sebabnya pemerintah menghimbau supaya demi memutuskan merebaknya virus itu, maka kita tidak boleh lagi berjabat tangan, bersentuhan tangan, harus cuci tangan, banyak cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan upaya dari pemerintah agar jangan terjadi penularan virus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tempat-tempat ibadah di mana umat-umat Tuhan biasanya bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan, ini sepi.
dampak dari akibat virus corona ini. Nah, tentunya pendapatan berkat-berkat yang biasanya hamba-hamba Tuhan mendapatkan berkat dari jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan, memberikan rasa syukurnya, memberikan persembahan kepada Tuhan lewat gereja pun juga mengalami dampak. Tapi bagaimana? Beberapa minggu tidak ada ibadah, tentunya tidak ada persembahan juga. Ya kalau mungkin pendetanya atau gembalanya kaya punya usaha sih enggak terlalu masalah. Tapi kalau kehidupannya hanya bergantung dari apa yang didapat, berkat yang didapat melalui sidang jemaat. Nah tentunya ini juga merupakan sebuah dampak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, walaupun kita sedang mengalami kondisi yang tidak seperti biasanya, tapi kita harus tetap tekun. Setuju? Kita harus tetap semangat, kita harus tetap setia sampai akhir hayat kita. Inilah teladan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seorang motivator yang bernama Mary Rosana mengatakan, kita kuat karena doa. Kita menjadi dewasa karena tantangan. Kita optimis karena kita punya iman. Kita dapat bertahan karena ada harapan. Kita menjadi bahagia karena kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa hancur karena putus asa. Jadi dalam segala keadaan yang kita hadapi, jangan sampai kita putus asa. Waduh, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa kondisi seperti ini terjadi pada diri saya, keluarga saya, pekerjaan saya, majikan saya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, peristiwa ini tidak hanya kita yang mengalami, tapi seluruh dunia. Jadi ini adalah merupakan bencana, boleh dibilang bencana nasional. Sebab itu kita mesti harus membekali diri kita. Apapun terjadi, kesetiaan itu tidak boleh kita ingkari. Seperti Yesus setia, kita pun tentunya harus setia. Amin, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 di bagian C, di sana dikatakan demikian. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan kepada saya. Bahwa jika kita setia sampai mati, setia sampai akhir, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ini luar biasa. Luar biasa. Karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang usia tua tetap setia. Karena mungkin waktu panggilan Tuhan untuk kita yang sudah usia lanjut udah makin dekat dibanding hari-hari yang lalu. Tapi juga jangan berpikir yang usia muda
Masih panjang waktuku. Aku setia kalau nanti sudah tua saja. Siapa tahu hari kematian itu bagiannya Tuhan. Banyak orang mati tanpa harus menunggu usia tua. Banyak orang mati tanpa harus menunggu sakit. Karena kematian itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Ya, jadi setia tidak usah nunggu tua. Kapan saja selagi Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk kita harus tetap setia. Untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini, saya akan tutup dengan ilustrasi tentang anjing lagi. Pembukaannya ada anjingnya, penutupnya juga ada anjingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada negara Victoria sedang menghadapi peperangan yang hebat. Seorang jenderal dalam peperangan ini ditemani anjing kesayangannya. Sang jenderal bersama anjingnya ini berjuang untuk membela dan menyelamatkan negaranya yang sedang terjadi peperangan. Ketika hujan, dia tidak merasa itu hujan. Ketika panas, dia tidak merasakan panas matahari. Ketika siang, ketika malam, dia tetap berjaga-jaga untuk menyelamatkan negaranya itu. Sang jenderal yang ditemani anjing itu hampir-hampir jarang tidur. Makan pun juga sering mengalami kekurangan karena sedang dalam kondisi perang. Sang jenderal yang ditemani anjing itu begitu tanggung jawab, begitu setia untuk membela, melindungi, mengayomi, menyelamatkan negaranya. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, ternyata negara itu mengalami kemenangan dalam perang. Kemudian pemerintah memberikan penghargaan kepada sang jenderal dan juga memberikan penghargaan kepada itu si anjing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan disaksikan oleh banyak pejabat dan masyarakat di wilayah itu, maka sang jenderal mendapatkan penghargaan dan anjing itu mendapatkan sebuah kalung victory sebagai tanda kemenangan. Dalam kesempatan ini, renungan kita mengajak untuk kita tetap setia. Ya, nanti Tuhan akan sediakan mahkota kehidupan. Kita bisa bayangkan betapa indahnya ketika Tuhan mengalungkan tanda penghargaan pada diri kita. Manakala kita sudah mencapai kesetiaan kita di puncak, di akhir hayat kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Dalam kesempatan ini kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, dan Tuhan telah teladankan dalam hidup kami seperti Tuhan yang setia sampai akhir hayat demi menyelamatkan jiwa kami, demi mentaati kehendak Bapa di sorga. Begitu juga Tuhan, kami akan belajar untuk setia sampai akhir hayat kami. Meskipun situasi kondisi dunia yang saat-saat ini sedang galau, sedang gundah gulana oleh karena virus corona ya Tuhan. Kami berdoa dalam kesempatan ini, kiranya Tuhan menolong negara kami agar dibebaskan dari kondisi seperti ini. Supaya virus corona di
lepaskan, diangkat oleh Tuhan. Sehingga kami bangsa Indonesia merasa lega, merasa nyaman, merasa bebas, dan hidup kembali, beraktivitas kembali sebagaimana semestinya ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet yang ada, dan seluruh jajarannya, dan pemerintahan di tingkat daerah sampai di tingkat paling rendah, RW, RT, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Supaya mereka semua tetap dapat menjadi tuntunan, menjadi pertolongan demi keselamatan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami naikkan syukur kami atas firman yang sudah kami terima pada saat ini. Dan selanjutnya kami berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah. Biarlah Engkau memberkati mereka semua. Jangan ada yang terjangkit virus ini ya Tuhan. Semua selamat, semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan mereka yang sedang dalam kekurangan diberkati oleh Tuhan. Apapun usaha pekerjaan mereka yang sedang ditekuni, Tuhan berkati mereka. Jangan ada yang kekurangan, jangan ada yang sakit, dan anak-anak yang sedang belajar di rumah masing-masing, supaya Tuhan tolong berikan mereka hikmat, akal budi, dan kecerdasan. Sehingga pada saatnya nanti mereka ujian, baik ujian kelulusan, ujian kenaikan kelas, ujian tengah semester bagi yang kuliah, Tuhan tolong supaya tidak ada satupun yang gagal. Semuanya berhasil oleh berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dalam kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kiranya berkat kasih karunia, damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini dan selamanya. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Haleluya. Amin. Shalom semua, kita ketemu lagi ibadah online hari Jumat tanggal 10 April 2020 jam 7 pagi, ibadah Jumat Agung. Tetap jaga kesehatan, stay at home. God bless you all. We sing hallelujah. Yeah. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from